Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Kabar baik ya, dahsyat, luar biasa. Karena Yesus di dalam keluar. Luar biasa. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita hadir di tempat kita masing-masing, amin. Kita mau mengekspresikan keagungan Tuhan, kita mau ekspresikan pengagungan kita buat Dia. Siap memuliakan Tuhan, siap memuji Tuhan, amin. Baik jemaat Tuhan, kita mau datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya, kami naikkan syukur kami naikkan pengagungan kami. Mari kita sembah Dia, mari kita naikkan syukur kita buat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama, sekalipun mungkin secara online Tuhan. Tapi sungguh kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Tuhan yang melawat seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang melawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Berkati semuanya Tuhan, mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Kami berdoa setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Setiap kami boleh mengalami pribadi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari berbicara, mari nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan muji Tuhan. Kita tinggikan bahwa hari ini harinya Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari setiap kita bersuka. Hari ini
bersukacitalah. Mari kita bersukacita. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersukacitalah. Kita telah ditetapkan Tuhan menjadi orang-orang yang kuat. Mari kita katakan, ku mau jadi kuat. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenangkan terang di dunia. Amin. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Setiap kita telah dibentuk serupa dengan gambarannya. Mari kita katakan, ku telah dibentuk. Ku telah dibentuk serupa dengannya. Kita dicipta dengan tujuan yang mulia. Amin. Membawa terang keselamatan dunia. Menceritakan kebesaran namanya. Menceritakan kebesaran kuasanya. Mari jemaat Tuhan, menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku jadi kuat. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku jadi kuat. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Kau jadi kuat. Mau menjadi kuat. Mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Amin. Terang di dunia. Terang di dunia. Terang di dunia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari kita siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kaulah yang ajaib Tuhan. Kaulah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dialah Allah yang kudus. Dialah yang berdaulat di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Dia yang ada di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Dia yang rindu supaya kita meninggikan Dia. Dia yang rindu supaya kita mengagungkan Dia. Sekalipun mungkin kita tidak berkumpul bersama-sama, Dia melihat hati kita. Dia melihat setiap hati kita yang berseru kepadanya. Dia melihat setiap pengagungan kita buat Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik buat Dia. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu
katakan dialah yang kudus. Kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Dialah yang kudus. Engkau kudus, kudus, mulia, mulia namamu. Kami angkat pujian, angkat pujian bagimu. Dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Mari kita katakan dialah yang kudus. Kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Dialah yang mulia. Kudus, kudus, mulialah namamu. Kami angkat pujian, angkat pujian bagimu. Dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Kami angkat pujian,
segala kebaikan Tuhan. Dianugerahi Tuhan dengan kekuatan dan sukacita dan pengharapan yang tak pernah habis-habisnya. Kami hampiri tatamu yang kudus Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang menyukakan Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkau berkenan Tuhan untuk memberitahukan kepada kami banyak hal, banyak perkara. Bahkan Engkau memberitahukan kepada kami apa yang dapat kami lakukan, apa yang harus kami ubah di dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Bapa Rohmu yang kudus bersama dengan kami Tuhan, melayakkan setiap kami di hadapan-Mu. Urapi dan kuduskan hamba-Mu sendiri bagi-Mu ya Tuhan, sebagai perwakilan daripada Allah untuk menyampaikan kebenaran yang daripada Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya minta maaf saya melepas masker karena posisi saya agak sesak seperti itu ya saudara-saudaraku. Hari ini kita akan berbicara tentang menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Nah, saya bukan saja Tuhan ya yang mencari orang-orang yang dapat dipercaya, tetapi saya percaya memang ya semua orang, manusia pun ya membutuhkan orang-orang yang bisa kita percayai di dalam hidup ini. Dan orang-orang yang bisa dipercayai itu adalah orang-orang yang seperti apa saudara-saudaraku ya? Tentu saja orang yang setia, loyal ya, seperti itu ya saudaraku. Dan tentu saja saudara-saudaraku juga orang yang bertanggung jawab ya. Nah, Tuhan sedang mencari, Tuhan sedang memperhatikan orang-orang yang bisa dia percayai ya saudara-saudaraku untuk menjadi perwakilan Tuhan di bumi ini. Kalau menurut saya ya saudaraku, karena Yesus sudah naik ke sorga dan dia sudah memberikan kepada kita pekerjaan-pekerjaan besar katanya ya. Tuhan mengaruniakan kepada setiap hamba-hambanya pekerjaan-pekerjaan besar ya. Apa pekerjaan-pekerjaan besar itu? Ya salah satunya ya saudara-saudaraku, amanat agung ya, untuk membawa orang-orang mengenal Tuhan, untuk membawa orang-orang masuk ke dalam keselamatan, untuk membawa orang-orang semakin mengalami yang namanya pembaharuan budi, pembaruan pikiran. Saudaraku, kita buka dulu sama-sama firman-Nya di dalam 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan rahasia-rahasianya Allah. Apa rahasia-rahasianya Allah itu? Ya saudara-saudaraku, ya keselamatan, ya sukacita yang penuh, damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran, saudara-saudaraku ya. Apa yang tidak bisa dibayarkan oleh dunia ini, yang tidak bisa diberikan dunia ini, yang tidak bisa dibayar ya dengan harta dunia ini, Tuhan berikan itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang dunia, saudara-saudaraku mungkin tidak memahami perkara ini. Apalagi yang Tuhan percayakan rahasia-rahasianya Allah, kekuatannya Allah, sukacitanya Allah. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah menggantungkan atau menakarkan kebahagiaan dia, sukacita dia, keberhasilan dia ya kepada apa yang menjadi standar atau ukuran di bumi ini. Tetapi ya Tuhan memberikan kepada kita ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan keberhasilan ya yang berbeda, tentu saja yang ada di bumi ini ya, takaran-takaran yang berbeda. Kita diberkati oleh Tuhan dengan yang namanya saudara-saudaraku keberhasilan untuk kekekalan, seperti itu ya saudaraku. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita diberkati Tuhan ya saudara-saudaraku dengan berkat jasmani ya seperti yang didapatkan oleh orang-orang di dunia ini ya saudaraku. Tetapi lebih daripada itu, yang pertama-tama sekali adalah kita dikaruniakan oleh Tuhan kepuasan ya saudara-saudaraku di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita ya. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan rindukan ya saudara-saudaraku. Saya mengalami yang namanya saya mungkin tidak seperti ya teman-teman saya saudara-saudaraku yang bisa sampai profesor, sampai S3, sampai profesor misalnya saudaraku, atau bisa melakukan penelitian-penelitian yang besar, mendapat uang puluhan juta seperti itu ya saudaraku. Saya tidak dibawa Tuhan atau tidak punya kesempatan mungkin ya sama seperti itu. Saudaraku, saya mengusahakan juga nggak bisa ya saudaraku. Kalau kita melakukan banyak pekerjaan
kita nggak bisa, saudaraku, untuk bisa fokus kepada saudaraku, untuk beberapa pekerjaan. Memang benar itu, seperti itu ya saudaraku. Saya nggak bisa lagi untuk mengejar, ya, sama seperti teman-teman saya. Tetapi apakah saya dengan kondisi dan keadaan seperti itu saya diberi rasa minder kayak gitu ya, dan diberi ketertinggal, saudara-saudaraku? Sama sekali tidak. Ya, itu yang saya kagumi dari Tuhan ya saudara-saudaraku. Saya tidak lagi bisa melakukan penelitian, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, setiap semester saya punya penelitian, saya punya jurnal nasional, bahkan sekarang saya juga mau menuju ke jurnal internasional. Dari mana, saudara-saudaraku? Tuhan membawa orang-orang ya yang mengambil saya ya sebagai partner, saudara-saudaraku, supaya saya juga bisa ya saudaraku. Saya juga kagum dengan caranya Tuhan seperti itu ya. Ada orang-orang yang bersedia menulis buku dan menaruh nama saya di buku itu, nama dia dan nama saya. Ada orang yang bersedia pergi berseminar ya saudara-saudaraku, ke Surabaya kemana, dan menaruh nama saya ya sebagai peneliti kedua. Padahal saya sama sekali tidak melakukan pekerjaan, bahkan saya dikasih uang seperti itu. Itu yang ya saya bukan merasa kagum, bukan merasa bangga dengan seperti itu ya saudaraku. Di hadapan Tuhan saya hanya bersyukur setengah mati sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa lagi sampai ke sana oleh beberapa pelayanan dan tugas-tugas, saya nggak bisa lagi untuk seperti itu. Tetapi Tuhan tidak pernah membuat saya ketinggalan. Tuhan tidak pernah membuat saya mendapat teguran. Ya saudaraku, bahkan puji Tuhan di semester ini saya punya 2 penelitian, 2 buku seperti itu ya. Padahal saya nggak pernah melakukan apa-apa kayak gitu, nah, ya kan? Karena Tuhan tahu Dia memberi upah kepada orang yang bersungguh hati, ya kan saudara-saudaraku. Dia tidak mempermalukan anaknya, ya, dengan kondisi bahwa saya tidak punya lagi waktu-waktu untuk memikirkan penelitian yang besar-besar, saudara. Bahkan mungkin saya juga nggak punya waktu lagi untuk berangkat sekolah, seperti itu ya. Tapi saya percaya sekali cara Tuhan yang indah, cara Tuhan yang luar biasa, memberikan bagi setiap kita ya saudaraku upah ketika kita mau segenap hati di pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberangus mulut lembu yang sedang membajak ya di ladang-ladang. Tuhan tidak pernah ya kan menutup mulut lembu itu. Lembu itu akan tetap makan ya, kenyang dari ladang-ladang di mana dia berada. Nah, itu yang saya, pengalaman saya secara pribadi ya saudara-saudaraku, yang terus tetap saya doakan dengan segenap hati. Tuhan, saya juga mau Tuhan, kalau bisa saya juga punya andil bagi instansi di mana saya berada. Selama ini saya cuma bisa mendampingi dalam pengajaran, mendampingi dalam pengabdian masyarakat. Tapi kalau dalam penelitian saya belum, Tuhan. Tapi saya benar-benar minta ya saudaraku, bagaimana cara Tuhan untuk mendampingi, menolong, membimbing, supaya saya juga bisa suatu hari berbicara kepada orang bahwa kita pun bisa ke sana, ya kan saudaraku. Nah, sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan katakan tadi, bahwa kita dipercayakan oleh Tuhan rahasia-rahasia ini, ya kan. Orang bilang harus bekerja, harus begini, harus lakukan itu, baru kita bisa mencapai itu. Tapi kenapa ketika kita setia di dalam Tuhan, kita juga bisa seperti itu, kita juga bisa mencapai itu, ya kan. Itu suatu rahasia yang hanya diperoleh oleh orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, ya kan saudara-saudaraku, yang mau berjalan di dalam ketekunan, yang berhenti berbantah-bantah. Kalau menurut saya, ketika dibagikan tadi malam, ketika kami KTB ya saudaraku, KTB pengurus, ya ada satu kata yang diberikan oleh pemimpin kita ya, bahwa kita bergerak aja maju ya, kita terus saja maju. Suatu hari nanti orang akan melihat bahwa kita sudah jauh di depan. Ya kan, orang bilang itu tidak mungkin, itu orang tidak mau ke sana. Tapi kalau kita berjalan terus, ya kan, orang akan melihat bahwa kita sudah jauh di depan, susah untuk dikejar lagi. Bahkan ketika kita jauh ke depan, orang akan datang kepada kita untuk minta pengajaran. Ya kan, karena kita sudah jauh ke depan, dia masih di belakang, dia akan tanya, bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa sampai ke sana? Ya saudara-saudaraku, ya itulah dari kesetiaan kita mau terus berjalan, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun tantangan yang ada di depan, ya kan? Yang Tuhan, yang saya tahu ya saudara-saudaraku, yang saya baca daripada kebenaran firman Tuhan hari ini, ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang yang dapat dipercaya, pertama-tama apa yang mau Tuhan inginkan dari kita? Ya, di dalam
Matius, ya saudaraku, Matius 15. Ya di situ dikatakan Tuhan memberi kepercayaan kepada setiap orang. Ya saudaraku, talenta. Ya, ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Ya, menurut ya Tuhan bukan karena tidak adil. Tuhan memberi menurut kemampuan masing-masing orang. Karena kalau saya renungkan saudara, ada orang yang bisa bekerja cepat. Ada orang yang bisa bekerja setengah daripada orang itu. Ada juga orang yang bisa bekerja lebih lambat lagi. Ya kan, karena kondisi, karena keadaan, karena budaya mungkin ya saudara-saudaraku. Ada suku-suku yang memang terlahir dia bekerja keras. Tapi ada suku-suku juga yang terlahir ya saudaraku, mungkin dia belum belajar bekerja keras. Karena kondisi alam dan lingkungan yang membuat mereka tidak bekerja keras saja mereka bisa hidup. Ya, jadi masing-masing orang ini akan dipercayakan talenta sesuai dengan kemampuan dia untuk bekerja. Nah, sekarang dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, ya kan? Apa yang kita kerjakan dengan apa yang Tuhan berikan ini? Apakah kita membuat ini semakin bertambah atau saudara-saudaraku, kita biarkan saja dia tetap satu, ya tetap begitu-begitu saja. Ya kan, tidak ada perubahan yang terjadi. Nah, bagi orang-orang yang menggandakan talenta, ya, yang menggandakan apa yang Tuhan berikan, Tuhan katakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Ya kan, orang yang menggandakan dikatakan sebagai hamba yang setia. Kamu sudah setia dalam melakukan perkara yang kecil. Aku akan mempercayakan kepada kamu lagi perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang apakah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan, iya kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya saudaraku, mungkin Tuhan memberikan kepada kita satu orang saja, ya untuk kita layani. Kenapa satu? Karena orang ini ya susah sekali. Ya kita harus memberikan mungkin perhatian yang lebih banyak kepada orang ini. Jadi bukan begini, aduh saya kok selalu diberikan kepercayaan sama Tuhan orang yang aneh. Dan ini aja satu-satunya, gak ada yang lain. Si A mendapatkan orang-orang yang enak, maka anaknya banyak. Padahal sebenarnya Tuhan sengaja memberi yang satu ini, ya saudaraku, karena yang satu ini memang butuh full perhatian. Ya, kita kerjakan seperti apa yang satu ini? Ya kan, sampai yang satu ini, ya di hadapan Tuhan, ya kita didapati oleh Tuhan setia. Mungkin orang ini berubahkah? Mungkin orang ini tidak berubahkah? Itu bukan yang pertama Tuhan lihat. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Ya kan? Niat hati kita dan apa yang kita kerjakan. Minggu lalu kita sudah berbicara saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tentang iman yang kuat. Ya, dan dibagikan di situ bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan kita, iman itu menjadi sempurna. Ya saudara-saudaraku, jadi sepanjang saya berada di dalam pelayanan ini, ya saudara-saudaraku, 20 tahun sudah berlalu, ya tidak selalu orang yang Tuhan percayakan di tangan kita ini jadi, tidak selalu, ya. Tetapi kalau orang yang berlaku setia, mungkin orang di tangan dia tidak jadi, tetapi dia berubah. Dia jadi. Yang pertama-tama kan kita dulu yang penting ya saudaraku, terus menerus ya dibentuk sama Tuhan menjadi orang yang semakin bisa dipercaya. Mungkin orang ini belum, ya saudaraku, belum berubah, tapi kita perlahan-lahan berubah. Jangan saudaraku, orang ini tidak berubah, kita tidak berubah. Ya kan, orang ini hilang, kita tetap sama. Ya kan, karakternya, ya saudara-saudaraku, kelakuannya, ya. Saya tidak sengaja tadi melihat TikTok ya, adik saya bagikan yang Pak Gilbert ya, tentang orang dewasa kayak gitu ya. Orang dewasa salah satunya saudara-saudaraku, dia bukan lagi orang yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaannya ya, bukan lagi orang yang dikuasai oleh perasaannya, oleh tanggapan-tanggapan terhadap peristiwa yang ada ditanggapi dengan pakai perasaan. Enggak lagi ya seperti itu orang dewasa.
Orang dewasa selalu mempertimbangkan segala sesuatunya, baik buruknya, ya saudaraku. Dan orang yang dewasa di dalam Tuhan selalu mempertimbangkan, saudaraku, ya, kira-kira ini kalau saya lakukan begini, nama Tuhan ditinggikan atau nama Tuhan direndahkan orang. Karena kita dikatakan adalah saksinya Kristus yang ditempatkan di atas gunung, di atas kaki Dian, yang dilihat semua orang. Jadi pertimbangan kita adalah nama Tuhan ditinggikan atau bagaimana dengan saya berbuat seperti ini, ya kan saudaraku? Nah, itulah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, kita mau terus menerus, ya saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, melakukan apa saja yang bisa kita kerjakan sampai yang Tuhan berikan kepada kita itu, saudaraku, berganda. Ya, saya juga sangat rema sekali dalam perjalanan minggu di September ini, ya saudaraku. Tentang apa, saudaraku? Ya, mungkin dibagikan juga, entah dibagikan di kami pengurus kah, atau dibagikan di PD Komit kah, saya lupa, ya saudaraku. Dibagikannya, ya Kak pasti ada membagikannya, saudaraku, tentang janda, ya, janda yang cuma punya sedikit minyak, dia punya utangnya itu anak-anaknya sudah mau diambil sebagai budak. Seperti itu, ya saudara-saudaraku. Dia datang kepada Nabi enggak suruh dia ribet. Apa yang kamu punya? Saya cuma punya minyak. Ya sudah. Kamu minta sama tetangga kamu, bejana, jangan sedikit. Yang banyak. Ya. Tuhan tidak pernah mau ngasih kepada kita tuh sedikit. Ya, kalau sedikit hanya cukup untuk kita. Hanya cukup untuk kebutuhan yang ini. Tapi minta yang banyak. Ketika dia tuang sampai bejana itu penuh, dia bisa menebus kembali anak-anak dia, dan sisanya dia hidup dari sisanya. Jadi ada kelimpahan, ya. Dan dari apa yang dibagikan itu saya merenungkan, iya ya Tuhan, ya. Tuhan, dari beberapa ayat yang saya baca dalam Alkitab, ya, kita tidak perlu minder dengan satu karunia atau satu talenta atau satu kepercayaan. Waktu Elia datang ke janda Sarpat juga cuma punya apa? Janda Sarpat juga cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Yang apa yang kamu punya? Apa yang ada di rumahmu? Katanya Nabi Elia, ya. Saya nggak punya kecuali sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung. Ya sudah, kata Nabi, buatlah roti dari situ. Dan melalui apa yang sedikit itu, mereka bisa makan sampai masa kemarau berlalu, masa kelaparan berlalu, saudaraku. Ya, waktu orang-orang mengikuti Yesus, 5.000 orang, dan tidak ada yang bisa untuk dimakan, Tuhan suruh murid-muridnya, ayo pergi belikan makanan buat mereka, kamu harus memberi makan mereka. Terus mereka bilang, roti seharga 200 dinar saja tidak cukup memberi makan. Lalu tiba-tiba ada yang bilang, di sini ada 5 roti, 2 ikan. Apa yang ada di situ? Oh, 5 roti, 2 ikan. Oh, sini, kata Tuhan. Tuhan berkati itu menjadi berkat. Jadi kita tidak usah, saudaraku, merasa kecewa, ya, kalau ada yang lebih, ada yang sedikit. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Melalui apa yang kita punya di tangan, ya saudaraku, apa yang kita miliki, inilah yang akan Tuhan berkati, sehingga itu bisa menjadi berkat, ya saudaraku, bagi banyak orang. Ya, kalau kita pasif, ya saudaraku, mohon maaf, ya, atau saya katakan kurang mau bekerja keras, ya, karena memang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bekerja keras itu benar-benar nggak menyenangkan. Ya saudaraku, mungkin benar-benar nggak menyenangkan, capek memang, ya saudaraku. Tapi ya saudaraku, kalau Tuhan sudah beri contoh di dalam Alkitab, orang Israel itu pekerja keras. Makanya dia dikasih sabat supaya dia bisa istirahat. Terlalu keras bekerja. Bahkan saya renungkan lagi dalam Alkitab, ya saudaraku, waktu seorang tuan keluar pagi-pagi jam 6 mencari pegawai, ya, lalu keluar lagi jam 9, keluar lagi jam 12, keluar lagi jam 3, keluar lagi jam 5,
Berarti orang di Israel itu bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Karena yang kerja 1 jam saja, ya 1 jam kemudian mereka dapat upah juga kan. Berarti mereka kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Mereka bekerja keras. Makanya kalau mereka bisa, benarkah mereka begitu saja bisa menjadi berkat kayak sekarang bagi bangsa-bangsa? Menjadi bangsa yang terpandang, menjadi bangsa yang ditakuti. Kalau mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berlandaskan berkat bahwa mereka akan jadi biji matanya Tuhan, pohon terbantingnya Tuhan. Tapi orang Israel tidak melakukan apa-apa. Benar nggak mereka bisa jadi keberkat? Nggak bisa, saudaraku. Masing-masing kita diberi kekuatan ya saudaraku untuk bekerja, diberi kekuatan ya untuk ya saudaraku melihat peluang, ya kan? Untuk melakukannya memang berat saudaraku, berat. Tetapi ini Tuhan tidak pernah ya saudara-saudaraku membuat kita dilepas begitu saja tanpa perlengkapan demi perlengkapan. Tuhan akan beri kita kesehatan, Tuhan akan beri kita orang-orang yang akan mendampingi kita, Tuhan akan beri kita segala yang kita butuhkan untuk kita mencapai ya apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Jadi bagaimana saudara-saudaraku? Ya, kalau anak-anak Tuhan dikatakan menjadi kepala, ya menjadi kepala juga menjadi suatu rema yang luar biasa bagi saya saudara-saudaraku ya. Menjadi kepala dalam artian yang berbeda. Seperti ini pengalaman saya secara pribadi saudaraku. Ketika tahun ajaran baru ini datang ya, menyenangkan, anak-anak kami kembali semuanya ya. Kami banyak, pekerja banyak ya, berdatangan orang, bahkan orang-orang FKIP sudah 2 atau 3 orang mulai melamar di kami ya saudaraku. Padahal mereka masih siswa baru karena mereka masih online ya, mereka juga melamar ya untuk menjadi tentor. Jadi semuanya aman. Sampai saudaraku, ternyata ya seperti dugaan saya ya saudaraku, ada masa kalau kita nggak peka ya gitu, akhirnya bimbel besar mulai juga berani membuka bimbelnya. Mereka punya modal, mereka punya skill, mereka juga upgrade ya saudaraku. Mereka melakukan hal yang di luar dugaan kami. Mereka datangi sekolah-sekolah, mereka minta nomor-nomor orang yang ranking, ya kan? Anak-anak yang kami didik dari kelas 7, dari kelas 10 itu orang-orang yang bagus nilainya. Mereka beri diskon yang luar biasa kepada mereka. Akhirnya apa? Pindah serentak dari bimbel kami. Itu benar-benar mengejutkan saya ya saudara-saudaraku. Saya terkejut waktu peristiwa itu terjadi. Serentak ya, orang-orang yang paling setia yang kami ajarin dari kelas 10, yang kami ajarin dari kelas 7, yang ranking 1, yang nilainya 88, tiba-tiba udah pindah semuanya. Saya bukan marah saudaraku sama bimbel ini. Tidak, saya senang. Saya senang dengan pengetahuan ini. Pengetahuan ini membuat apa saudaraku? Saya paham kalau saya tidak mengupgrade, kalau saya tetap dengan cara yang biasa-biasa saja, saya akan tutup. Kalau ini tidak terjadi, saya tetap terlena. Kami di Excellent tetap terlena dengan cara-cara yang lama, dengan santai. Ya, banyak juga kok yang datang. Ya kan saudara-saudaraku, saya berdoa ya saudaraku berhari-hari di motor, di jalan, di kampus, di mana saja. Ya kan untuk saya paham. Disitulah Tuhan berbicara kayak gitu ya saudara bagi saya ya. Kepala, emang kamu robot yang apa saja dikasih tahu, yang pergi ke sana, pergi ke sini, jalan ke situ. Untuk apa itu otak? Iya ya Tuhan. Makanya kita dibilang kepala, otak itu mikir. Kayak gitu ya saudaraku, otak itu mikir. Bukan kita ini orang yang apa saja berdoa, minta lagu, berdoa, minta lagu. Kenapa lagumu belum ada? Tunggu minta petunjuk Tuhan. Aduh Tuhan gampang, Tuhan kayak gampangan banget kita buat ya. Otak kita ada. Hikmat, pengetahuan, Roh Kudus, semuanya sudah diperlengkapi. Apa-apa kita tanya, berarti kita nggak dewasa. Oh kalau begitu Tuhan tolong saya supaya otak saya berjalan. Ya saudara, saya baru dalam perkara yang seperti ini. Ya saudaraku, tapi saya sangat bergairah, excited dengan pengalaman baru ini. Memang saudara-saudaraku, minggu itu juga diganti, yang keluar itu datang lagi orang baru. Terpenuhi lagi takaran. Tapi saya bilang enggak begini. Tuhan bilang kita itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tidak pernah Tuhan kasih secukupnya. Ya kan perlu mikir saudaraku.
perlu mikir. Anak Tuhan itu begitu, kita mikir saudaraku. Saya diingatkan lagi sama Tuhan ya, sengaja Tuhan kasih kita banyak sekali hal untuk membentuk kita, untuk menjadi luar biasa. Berdasarkan apa saudaraku? Pengalaman. Ya saudaraku, berdasarkan pengalaman di dalam berjalan, di dalam ketaatan. Di dalam berjalan menuju ketaatan itulah Tuhan berbicara. Selama kita tidak berjalan di dalam ketaatan itu, tidak akan pernah ada kata-kata yang kita dapatkan. Apa mau dikasih tahu? Lawang kita tidak berjalan di dalam ketaatan. Berjalan di dalam ketaatan itu mungkin berat saudaraku. Seperti kita berjalan di tanah perjanjian ya, menuju ke tanah perjanjian itu berat, seperti itu beratnya. Tapi di situ akan selalu ada petunjuk, saudaraku. Selalu akan ada petunjuk. Maukah kita berjalan di dalam petunjuk-petunjuk itu, saudaraku? Ya, saya sangat bersyukur sekali dengan semuanya itu ya. Berarti saya benar-benar harus saudaraku ya, menjadi benar-benar anak Tuhan. Kalau saya mau jadi berkat, kalau saya dipercaya Tuhan, saudaraku ya, saudara juga, gereja Tuhan juga, setiap kita masing-masing punya yang Tuhan percayakan. Tuhan tidak mau ini biasa saja. Kalau kita mulai terlena, Tuhan akan lakukan sesuatu sampai mata kita terbuka. Dengan peristiwa tadi, mata saya terbuka. Semoga ya, saya mulai juga bertanya, Tuhan, bagaimana Tuhan? Kalau hanya mata saya yang terbuka, sementara sesuatu yang korporat mesti dikerjakan bersama-sama. Dan misalnya nih, waktu saya mendapati dan orang yang bersama dengan saya tidak mendapati, bagaimana? Ya kan? Tuhan ingatkan perjalanan gereja Tuhan. Perjalanan gereja Tuhan bagaimana? Selalu saja ya, ditinggal ada yang datang, ditinggal ada yang datang. Tuhan tidak pernah tidak memberi. Dan kemudian kalaupun ya tetap seperti itu, upahmu ya terbayarkan lunas. Ya kan saudara? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi seperti sekarang ini, ya. Kalau saya misalnya berdiri di sini sebagai perwakilan untuk berbicara, saya berbicara berdasarkan apa? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman di dalam berjalan dengan apa yang Tuhan percayakan. Suatu hari setiap saudara-saudaraku juga akan punya sesuatu yang saudara-saudaraku dipercayakan dan saudara-saudaraku setia di dalamnya. Saudara-saudara suatu hari akan berdiri juga di sini untuk mengajarkan kepada kita semua. Ya kan saudaraku, bagaimana saudara bisa seperti itu? Ya. Nah, itu tadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian juga dikatakan oleh Tuhan, ukuran yang kita pakai mengukur akan diukurkan kepada kita. Jadi kalau kita bekerja setengah-setengah, ya hasilnya pun ukurannya ya setengah seperti apa yang kita ini. Jadi kalau ada orang yang misalnya dia punya prinsip, ya aku nggak mau terlalu capek, aku nggak mau kayak orang bekerja keras terlalu capek, seperti itu ya saudaraku. Ya seitulah diukurkan kepadamu, ya kan, setakaran itulah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akhir-akhir ini diajar ya di dalam kejemaatan ini ya saudaraku, terus-menerus memimpin berbicara ya. Bagaimana ya kita mikir saudaraku, kita benar-benar bisa berbeda ya di masa-masa saat ini. Kita bukan orang yang dibelas kasihani, tapi kita menjadi orang yang menjadi berkat ya. Kalau keadaan sedang susah, tentu saja saudara, apa yang kita kerjakan pun juga berat. Ya saudaraku, tapi bukan berarti tidak ada. Ya, saya melihat anak rohani saya dengan kondisi saat ini, dia bisa ngambil peluang untuk menguruskan berkas-berkas teman-temannya yang di kampung. Ya kan? Terus kamu dapat transfer nggak? Kalau kamu ngurus-nguruskan begitu, dapat. Nah, jempol buatmu. Ya kan? Lihat peluang. Tuhan kasih kita peluang. Lihat di sekeliling kita, apa yang bisa kita kerjakan. Ya saudara-saudaraku, supaya kita benar-benar saudara menjadi berkat. Tuhan tidak pernah benar. Saya sepakat sekali dengan Alkitab, dengan pemimpin kita, bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita cukup. Kalau cukup ya hanya untuk kita, tapi Tuhan panggil kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, memberi pinjaman bangsa-bangsa, dan kita tidak meminjam. Itu bisa kalau kita benar-benar menjadi orang yang, saudara-saudaraku, ya tadi itu menggandakan setiap apa yang Tuhan berikan. Nah, itu yang pertama. Kita gandakan
kepercayaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Ya saudaraku, yang kedua, saudara-saudaraku, sebenarnya intinya sama ya saudaraku, di dalam Lukas 13 ayat 6 kita lihat. Lukas 13 ayat 6. Iya, ini saudaraku tentang orang yang punya pohon ara. Pohon aranya nggak berbuah, sebenarnya sama sih dengan yang tadi ya saudaraku. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Tetapi pengurus rumah ini nego ya saudaraku. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia. Tuhan akan datang mencari buah. Ya saudara-saudaraku, dari apa yang kita kerjakan. Kita nggak bisa karena hanya mengerjakan, kita apa ya saudara-saudaraku, hanya mengerjakan saja tanpa kita ada hasilnya. Makanya kita kembali ke firman. Kenapa kita merenungkan firman? Firman katakan seperti ini saudaraku, petani itu yang paling pertama menikmati hasilnya. Petani yang bekerja, saudaraku apa? Petani yang bekerja keras. Dia harus pertama-tama menikmati hasilnya. Ya kan saudaraku? Jadi kalau sampai kita melakukan pekerjaan ya saudaraku, dan kita tidak menikmati hasilnya, itu tidak sesuai firman. Ya kan? Ya, berarti pekerjaan kita nggak berbuah. Pekerjaan kita kurang berbuah. Padahal kata Tuhan ya, kalau dia sudah berbuah kan dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah lagi. Ada usaha untuk membersihkan supaya dia lebih banyak berbuah lagi. Seperti itu ya saudaraku, ada usaha. Kita nggak pasif, nggak gitu-gitu saja. Kalau saudara-saudara bertahun-tahun ya saudaraku dipercayakan untuk bisa punya keturunan yang kuat dan belum ada, apa pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan atau pertanggungjawaban saudara-saudara di hadapan Tuhan? Apa mau dijawabkan? Ya, kita nggak bisa seperti orang yang punya 1 talenta kan berbantah. Habis yang Tuhan kasih ini orangnya nggak benar. Habis yang Tuhan kasih ini orangnya memang tidak taat. Habis yang Tuhan kasih ini orangnya begini. Habis Tuhan memang tidak adil. Yang di situ dikasih baik, saya dikasih yang nggak baik. Ini nggak bisa. Kita nggak bisa begitu. Ya kan? Kita usahakan apa yang bisa kita usahakan. Ya kan? Sampai saudaraku, ya, saya dulu punya pemimpin di MIPA. Ya dia selalu kasih pekerjaan yang menurut saya tidak masuk akal. Dan kalau saya berbantah dengan dia ya saudaraku, saya berbantah, saya bilang, terus bagaimana dong Bu caranya? Tahu, langsung ibunya tahu. Pikir dong, masa saya yang mikir, kamu yang mikir. Kayak gitu ya saudara. Dan saya benar-benar jengkel, tapi suatu hari waktu saya mikir, saya naik pangkat 3 tingkat. Waktu saya mikir apa yang dia suruh. Orang naik pangkat 1 tingkat, paling banyak 2 tingkat, saya naik pangkat 3 tingkat. Jadi saya termasuk yang paling tinggi di kantor. Ada yang sudah sekolah ya saudaraku, yang 4A, saya peningginya 3D. Yang saya nggak pernah lagi lakukan apa-apa selama 12 tahun. Gara-gara saya waktu disuruh sama dia marah-marah ya saudaraku, saya mikir apa yang dia bilang, saya kerjakan. Ya saya kerjakan. Dalam 1 minggu saya bisa membuat penelitian waktu itu yang 4. Itu impossible sebenarnya. Tapi entah kenapa saya sampai nggak tidur cuma 1-2 jam ya saudaraku, saya kerjain dapat 4. Langsung saya naik pangkat. Langsung saya termasuk salah satu orang termuda yang menerima sertifikasi. Jadi waktu datang menerima sertifikasi saya malu, saya balik belakang karena orang semua tua-tua yang terima. Saya termasuk salah satu orang yang muda. Waktu saya kerjakan. Jadi memang Tuhan memang menetapkan kita sebagai orang yang bagi orang percaya kan tidak ada yang mustahil. Amin ya saudaraku. Bagaimana perbuatan kita akan iman kita itu ya kan? Sudah minggu lalu pas benar minggu lalu dibagikan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatan seperti apa yang kita kerjakan? Perbuatan yang seperti apa yang kita lakukan supaya itu terjadi? Ya saudaraku ya seperti tadi ini. Tuhan tetap menanti buah. Ya. Nah, sekarang begini, apa yang membuat kadang-kadang kita terlambat
berbuah, atau kita tidak mencapai karena saya melihat salah satunya adalah kita nggak terlalu mau dengar teguran, saudara. Kita menganggap teguran itu upaya-upaya untuk merendahkan kita, atau upaya-upaya ya saya lihat beberapa orangnya kalau ketemu misalnya seseorang yang agak suka nanya, langsung menghindar kayak gitu ya, atau langsung tidak mau terlalu dekat kayak gitu ya, takut ditanya, takut dikasih tahu, takut dianggap, takut direndahkan kayak gitu ya. Nggak begitu. Justru dikatakan di dalam Yesaya 50, saudara, bagaimana seorang murid Tuhan itu membuka telinganya. Dia setiap pagi mendengar, ya, telinganya terbuka untuk mendengar. Dia tidak memalingkan wajahnya ketika dia dinodai, ketika dia diludahi, ketika dia diberitahukan bahwa itu nggak bagus, itu nggak benar, itu salah. Tetapi saudaraku, kalau kita ya memasang tembok ya, kita mau diberitahu, kita sudah pasang muka seram, ya. Saya kadang-kadang begitu, kadang-kadang saya hanya mundur teratur juga ya. Ketika saya mau ngasih tahu, waduh, dipasang muka apa ya saudara, muka sangar kayak gitu ya, kayak gitu. Aduh, saya jadinya memilih seperti Yunus, melarikan diri. Maaf ya Tuhan, saya melarikan diri aja kayak gitu ya. Atau pas mau ditanya atau pas mau ditegur, memasang muka tersolimi. Wah, itu juga kita nggak tega jadinya. Ya saudaraku, langsung dia akan mengalami yang namanya terpuruk berbulan-bulan karena diberitahu, bukannya maju malah begitu. Jadi aduh, ya. Tapi kalau kita siap saudara untuk mendengar, telinga kita ini ya saudaraku, malah itu kita menjadi suatu kebutuhan bahwa kita memang sedang menghadapi persoalan. Ada yang ngasih tahu, untung banar, syukur banar. Kita buka kuping kita untuk mendengar. Ya kan saudaraku, kita bersedia. Ya, sekalipun yang ngasih tahu kita ini mungkin orang yang tidak kita sukai atau orang yang kurang chemistry dengan kita ya saudaraku. Tapi kita mau buka telinga kita. Tuhan kan pakai siapa saja untuk membuat kita rendah hati. Amin ya saudara. Salah satu yang mau Tuhan didik dari anak-anak Tuhan kan rendah hati. Sikap rendah hati. Artinya apa? Kita siap dengar dari siapa saja. Ya kan? Kita siap mempertimbangkan bahwa orang ngasih tahu kita begini, coba kita pertimbangkan dulu. Benar atau tidaknya? Harus ada mungkin yang memang kita harus rubah dalam diri kita ini. Ya kan saudara? Supaya apa? Kita benar-benar kuat menjadi orang kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Karena kita akan memegang katanya ya banyak hal, banyak pekerjaan. Seperti itu saudaraku, kita perlu mendengar. Ya, jangan melarikan diri, jangan menjauh dari orang-orang yang Tuhan percaya untuk berbicara. Seperti itu ya. Siap selalu kuping kita ini, anak Tuhan. Kemudian yang berikutnya ya saudaraku, di dalam Matius 24, kita lihat sama-sama Matius 24. Ayat 45. Ya, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Ya saudara-saudaraku, mungkin kita ya tidak di dalam pengawasan ya terhadap apa saja deh saudara-saudaraku yang dipercayakan ya, yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, bagaimana dengan kepercayaan itu? Apakah kita serius menggarap ya saudaraku, menggarap kalau kita berbicara kepercayaan Tuhan, yang paling pertama ya pastilah ya saudaraku tentang perkara kekekalan ya saudaraku, tentang perkara keselamatan jiwa-jiwa ya. Bagaimana dengan kampus yang dipercayakan kepada kita? Ya saudaraku,
Apakah kita segenap hati di sana? Apakah kita lakukan bagian kita sungguh-sungguh? Adakah orang-orang, ya saudara-saudaraku, yang kita pertanggungjawabkan? Angkatan 2020 sekarang sudah 2021. Apakah dari angkatan 2020 di hadapan Tuhan ada orang yang kita bilang, Tuhan ini orang yang sudah kumuridkan, dia setia sampai 1 tahun ini berlalu? Atau orang itu tidak ada lagi dan kita mulai lagi dari awal, kembali lagi dari angkatan 2020. Kalau kita tidak membiasakan diri kita untuk berhasil di tahap ini, kita akan terus mengulang pola yang sama, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Sampai kapan? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya, sampai kapan seperti itu? Saya sebagai orang yang dipertanggungjawabkan atas Komsel mahasiswa 6, ya saudaraku, ya mungkin kecil hanya Komsel mahasiswa 6, tapi saya benar-benar akan berusaha bagaimana caranya ya, karena saya mengerjakan sendiri nggak mungkin, punya tim. Bagaimana ya mendampingi tim supaya mereka terus ya bisa ya saudaraku bersatu hati bersepakat bahwa tiap angkatan, Tuhan katakan dari angkatan kepada angkatan ada orang yang kuat. Ya saya akan meminta pertanggungjawaban, ya kan? Pertanggungjawabanmu, makanya mereka dipercayakan orang. Kalau orang itu misalnya nggak Komsel, saya tanya, kenapa dia nggak Komsel? Kenapa kampus ini tidak ada perwakilan? Ya, firman akan terus dibagikan sampai yang dengar itu telinganya panas. Ya kan? Kalau dia tidak panas telinganya berarti di hadapan Tuhan saya tidak segenap hati. Ya kan? Dia bertanggung jawab di kampusnya. Kenapa kampusnya tidak ada orang yang takut akan Tuhan? Kenapa dia sendiri yang jago di situ? Dari angkatan kepada angkatan cuma dia sendiri yang jago. Bentar lagi dia tamat, terus gimana dong? Runtuhlah kampus itu. Ya, apa saja ya firmannya, apa saja mau tentang makanan, minuman, intinya ke dia. Ya, inti panahnya ke dia. Ya. Ya biar saja ya saudaraku. Ya sampai kemudian dia masuk kepada hati untuk mulai mungkin jengkel ya. Dia mulai jengkel, dia mulai mungkin mikir, setelah mikir mungkin dia mulai nangis di hadapan Tuhan. Waktu dia nangis mungkin Tuhan sudah kasih dia hati, lalu dia mulai berdoa ya jungkir balik. Ya, sampai dia melakukan apa saja, akhirnya benar, adalah orang yang datang dari sana. Itu pekerjaan segenap hati yang dibagikan ya saudaraku di dalam Kolose tadi malam yang bagus banget dibagikan juga dalam kami KTB ya. Kita lihat Kolose 1 ayat 24 saudara-saudaraku, bagaimana pekerjaan segenap hati? Kolose 1 ayat 24. Amin. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Ada kuasa yang bekerja kuat di dalam diri kita. Kita pergunakan gak kuasa itu? Supaya Tuhan tidak bilang begini, dia mengingini dengan cemburu roh yang ada pada kita. Kenapa? Dikasih kok gak digunakan. Dikasih kok dihambur-hamburin. Akhirnya jadinya apa? Sama seperti Daud waktu tidak ada kerjaan, fokusnya beda. Fokusnya udah beda. Kalau nggak digunakan kuasa, kalau nggak digunakan, nggak banyak kerjaan, fokusnya beda. Ya kan? Statusnya beda, cara dipoto-nya beda. Ya kan? Nggak ada lagi kita menangkap pesan ya di dalam statusnya dangkal. Akhirnya nggak ketemu. Saya cuma mikir begini, saya lihat di Facebook yang Dokter Nana juga sering bagikan, saya juga sering bagikan, ada mungkin perawat, dia sering membagikan kalau lelah di belakang kayak gitu ya, begini caranya. Nah, di kita ada orang-orang psikolog kayak gitu ya, ada orang-orang pertanian
ya kan? Kebetulan juga di kita banyak yang good looking, kan menjanjikan tuh untuk di medsos. Misalnya kalau psikolog, ya kenapa enggak berbagi misalnya tentang tips menghadapi anak sukar, ya kan? Jadikan TikTok, YouTube, apakah kan? Dan lagian kan sekarang yang dilihat pertama-tama good looking ya, kayak gitu ya saudara-saudaraku, kan? Bikin yang menarik, ada tim multimedia di sini, pintar membuat. Kenapa kita tidak bikin kayak begitu? Orang melihat. Daripada kita TikTok nyanyi yang tidak jelas, goyang-goyang sana, goyang-goyang sini, yang tidak memberkati. Kita mau bikin TikTok tapi aduh, enggak deh. Mending kita bikin pengetahuan. Suatu hari kalau kebun saya sudah maju, saya bikin TikToknya. Kalau bolu saya, roti saya ya sudah jadi yang terbaik, saya bikin TikToknya juga. Saya cari orang-orang yang bantu. Ya, pasti juga ya Kak ya, mau bikin tentang cara hidup hamba Tuhan. Kenapa kita tidak kita itu orang dapat duit dari situ? Saya lihat ada seorang miskin, sekarang dia YouTuber kaya raya. Dia bengkelnya nggak laku karena di desa, dia bikin YouTube, cara memperbaiki motor, cara memperbaiki ini. Akhirnya apa? Desa itu sekarang jadi desa YouTube. Semua anak muda di situ kursus sama dia. Jadi mereka bikin macam-macam konten. Nanti konten makan di sawah, makan di apa, ya karena dia benar-benar menjadi orang jutawan, ratusan juta pendapatannya per bulan. Kenapa kita, ya anak Tuhan, ya tidak ada orang yang bilang jangan bunuh diri. Ya kan saudaraku, daripada saudara membagikan status-status yang gak jelas ya saudara bikin. Pertama-tama dikonsumsi teman-teman, ya kan segitu ya saudaraku. Saya sengaja mengajak berteman banyak orang. Dia tiap hari mereka melihat kebun, mereka melihat roti, ya bahkan ada gini, add saya lagi dong. Waktu HP saya ganti ya, orang dunia. Saya suka melihat makanan-makanannya, ajarnya kayak gitu. Walaupun gak pernah beli, ya kan saudaraku. Saudaraku, anak Tuhan yang luar biasa. Ayo kita mikir, Tuhan kasih kita otak, Tuhan kasih kita hikmat. Di dalam takut akan Tuhan kita bisa melakukan banyak hal, saudaraku. Ya, kita lakukan. Saya ingat dulu ada saudari ya, waktu banyak orang bunuh diri kayak gitu ya. Si Anu katanya pingin bikin konten yang supaya orang jangan bunuh diri. Saya setuju. Kayak gitu. Itu bagus. Memang pada masa-masa sekarang banyak orang depresi. Butuh orang ya, saudara-saudaraku, yang bisa ngasih tahu. Hilang terus saja ya, yang bisa ngasih tahu ya bagaimana caranya untuk menjadi luar biasa ya saudaraku. Dan terakhir saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat sama-sama di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 ya saudara-saudaraku. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah saudaraku, setelah kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan juga memimpin kita supaya kita membangkitkan orang-orang yang dapat dipercaya, ya, yang cakap mengajar. Ya, artinya apa? Ada kreativitas dari setiap kita, bagaimana kita mendampingi orang-orang yang kita bimbing, ya, supaya dia belajar mengajar. Dia belajar juga bagaimana, ya, bagaimana sampai dia kemudian bisa juga menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Nah, bukan saja pemurid di Komsel, di daerah misi, ya saudaraku. Di mana saja saudaraku, jangan bilang aku ini ibu rumah tangga, gak bisa ngapa-ngapain. Jangan bilang aku ini orang profesional sibuk dari pagi sampai malam. Jangan bilang aku ini gak punya pendidikan, aku gak bisa bergaul. Ingat, Tuhan pakai apa yang ada pada kita. Amin, saudara-saudaraku. Itu yang mau Tuhan berkati. Apa yang saudara-saudara punya. Tuhan itu maha adil. Setiap orang akan diberikan sesuatu. Ya saudaraku, untuk membuat hidupnya sejahtera, untuk membuat dia jadi berkat bagi orang lain. Sekarang bagaimana kita kembangkan apa yang Tuhan kasih? Ya, amin saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mau bersemangat, mau luar biasa, mau saudara-saudaraku kita tidak hanya mendengar, tetapi kita benar-benar, ya saudara-saudaraku,
terjadi atas hidup kita. GPL, gak pakai lama. Itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Oh yes Tuhan, haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Hosana, kami bersyukur ya Bapa. Kami muliakan Engkau Allah. Dahsyat Kau Bapakku, haleluya. Apa yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami mau pegang dengan segenap hati kami ya Bapa. Kami mau melakukan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau menjadi luar biasa. Kami mau menjadi kuat seperti kerinduan-Mu ya Bapa. Haleluya. Tuhan berkata bahwa orang kuat akan menopang orang-orang lemah. Karena itu mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita izinkan Tuhan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan, ya Rabbi, dalam nama Yesus Tuhan, mari Engkau bawa kami Tuhan. Mari Engkau tuntun kami ya Bapa. Pakai kami luar biasa ya Tuhan. Jadikan kami berkat bagi bangsa ini ya Bapa. Haleluya. Jadikan kami berkat bagi kampus kami ya Tuhan. Oh sana ya Tuhan Allah. Kita katakan kepada Tuhan, kita di hadapan tahta-Mu. Di hadapan tahta-Mu, aku berserah penuh. Beban di hatiku bagi negeriku Indonesia. Ya Bapa, sungguh ku rindu menggenapi rencana-Mu. Waktu yang ku miliki, segala yang ku punya, takkan hilang percuma. Berkarya nyata bagiku, itulah kerinduanku. Menjadi saksi-Mu, masyurkan nama-Mu seumur hidupku. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi kami semua. Utuslah aku, inilah hidupku. Beritakan karya keagungan-Mu di hadapan tahta-Mu ya Nyata bagimu, itulah kerinduanku. Menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu. Masyurkan nama-Mu seumur hidupku. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi kami semua. Utuslah aku, inilah hidupku.
surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan memilih kami Tuhan menjadi orang-orang kepercayaan-Mu Bapa. Kami melihat Tuhan saat Tuhan memilih Raja Daud Tuhan untuk menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Kami tahu Tuhan, Tuhan melatih dia di padang gurun waktu dia mengembalakan 3 ekor kambing domba Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami hari ini, kami tahu bahwa Tuhan sedang melatih kami. Tuhan sedang membentuk kami Tuhan untuk menjadi orang-orang kepercayaan-Mu Tuhan. Mari berkati setiap kami jemaat Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, supaya sungguh Tuhan kami tidak menjadi jemaat yang gampangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi jemaat yang kuat oleh karena Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepadamu Tuhan, bawa setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk mempersiapkan, untuk melatih diri kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang kuat, sehingga saat Tuhan mempercayakan kami Tuhan, Tuhan kemuliaan-Mu nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar kami memberikan persembahan kami, persembahan syukur kami Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang beri dengan sukacita, dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih, segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita puji Tuhan, kita katakan tak terlukiskan. Amin. Baik, kita akan melihat informasi pelayanan sepanjang minggu ini. Saya persilakan tim multimedia untuk menampilkannya. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Gereja Kristen Kemah Daud Banjarbaru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, kami bersuka cita atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari. GKKD Banjarbaru mempunyai visi sebagai gereja yang senantiasa antusias mengusahakan keselamatan, kesejahteraan kota dan bangsa sampai bumi penuh kemuliaannya. Berikut kita akan saksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Pelayanan anak, Minggu 19 September, ibadah sekolah minggu secara online jam 10 pagi melalui Zoom. Pelayanan pelajar, Sabtu 18 September, konser pelajar secara online jam 1 siang melalui Zoom.
Pelayanan mahasiswa, Kamis 16 September, konser mahasiswa 1-7 secara online jam 6 sore melalui Zoom. Pelayanan profesi, Jumat 17 September, konser profesi secara online jam 7 malam melalui Zoom. Pelayanan keluarga, Jumat 17 September, konser keluarga secara online melalui Zoom. Berikut kita akan saksikan informasi ulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Ibu Estriana, 13 September. Saudari Nindi Elsa, 13 September. Ibu Dewi Andriani, 14 September. Saudara Kuswanto, 19 September. Dan Saudari Kristina Butar-Butar, 19 September. Pemimpin, pengurus, dan seluruh jemaat GKKD Banjarbaru mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan semakin menggenapi rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan terus menjadi bagian dari gerakan pencegahan COVID-19 dengan terus melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi kegiatan di luar rumah. Stay safe, stay home, and get virus protection. Dapatkan informasi pelayanan seputar GKKD Banjarbaru di seluruh akun sosial media kami. Akhir kata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur
ini Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa hamba-Mu, dan kami jemaat Tuhan kagum dengan cara-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan Engkau menuntun jemaat ini Tuhan, dari tahun-tahun yang menurut orang Tuhan, tahun-tahun penuh kesusahan Tuhan, tetapi justru jemaat Tuhan di tempat ini Bapa, Engkau tolong di dalam segala perkara Tuhan. Apa yang dulu menjadi sesuatu yang berat bagi kami Tuhan, Engkau buat menjadi sesuatu yang ringan Tuhan. Kami benar-benar bersyukur Tuhan, kami kagum atas karya-Mu Tuhan, dan kami antusias Tuhan dengan apa yang ingin Tuhan taruhkan bagi setiap jemaat-Mu Bapa. Sungguh Bapa, terima kasih sekali Bapa, kalau pada hari ini kami mendengarkan Tuhan tentang kebenaran Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang kepercayaannya Tuhan Bapa. Mari Tuhan, di dalam hati setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang-Mu yang luar biasa Tuhan, yang setia sampai saat ini ya Tuhan, yang mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadinya Tuhan, untuk selalu taat kepada Tuhan, sekalipun mungkin menurut dunia keputusan-keputusan mereka ada keputusan-keputusan yang aneh Tuhan, tetapi hamba-Mu percaya itu berharga di mata-Mu ya Bapa. Mari Engkau angkat Tuhan, angkat anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau buat mereka menjadi orang yang luar biasa Tuhan. Engkau berikan mata mereka terbuka untuk melihat kesempatan-kesempatan baru Tuhan, yang membuat Tuhan mereka boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam segala kelimpahan Tuhan. Kami berkati dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang boleh dikerjakan oleh jemaat-Mu Bapa. Sungguh Bapa, bukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa Tuhan. Tiap-tiap orang boleh berlaku setia Tuhan, tiap orang boleh melakukan dengan segenap hati Bapa, baik pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan, maupun pekerjaan-pekerjaan sekulernya, maupun studi Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa didapati orang yang bersungguh hati ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat negeri kami Indonesia Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan juga bahwa dalam keadaan-keadaan yang susah seperti ini Tuhan, Engkau tidak membuat bangsa ini runtuh, Engkau tidak membuat bangsa ini bangkrut Tuhan, tetapi Engkau membuat bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang tidak menyerah Tuhan, bangsa yang terus berjalan, bangsa yang terus melangkah Tuhan. Kami percaya sebuah anugerah-Mu yang luar biasa memberikan kepada kami pemimpin Tuhan, yang tidak menyerah, yang tidak berhenti Tuhan, yang tahan uji Bapa. Kami berkati Presiden kami Bapak Jokowi, kami berkati Wakil Presiden kami Bapak, kami berkati seluruh menteri-menteri yang ada, bahkan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Sungguh dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami Tuhan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tidak menyerah Tuhan, orang-orang yang memperhatikan rakyat kecil Tuhan, yang terus melakukan pembangunan Tuhan. Mari Engkau menyediakan apa yang menjadi kebutuhan bagi setiap pemerintah kami untuk melakukan pembangunan, untuk Tuhan mengentaskan kemiskinan Bapa, untuk memberantas kebodohan Tuhan, untuk menanggulangi COVID-19 ya Tuhan, untuk meningkatkan perekonomian ya Bapa, untuk memperbaharui karakter bangsa ini ya Tuhan. Mari Bapa, setiap pekerjaan-pekerjaan antusias yang dikerjakan oleh pemerintahan kami ya Tuhan, sungguh Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berkati juga Bapa orang-orang yang terlibat di garis-garis terdepan Bapa. Kami berkati TNI Polri Tuhan, yang mungkin sedang bersiaga Tuhan di tempat-tempat yang rawan Tuhan. Tolong mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Setiap upaya-upaya pemberontakan Tuhan atas negeri ini Tuhan, kami katakan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami gagalkan rancangan-rancangan Tuhan. Mari Engkau berkati Papua Tuhan, supaya tanah yang menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan, menjadi burung buas dari timur yang dipanggil oleh Tuhan untuk lebih takut akan Tuhan Bapa, bukan orang-orang yang mau menyerah atau keluar dari negara ini ya Tuhan. Mari Bapa yang kudus Tuhan, Engkau tolong negeri dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kesatuan hati yang daripada Tuhan ada atas bangsa ini Tuhan. Bersatu hati kami semuanya Tuhan, untuk kuat menghadapi apapun juga Tuhan. Hamba-Mu percaya, kami percaya Tuhan, bahwa situasi-situasi sulit yang Tuhan berikan bukan untuk membuat bangsa ini terpuruk Bapa, tetapi untuk memurnikan bangsa ini ya Tuhan, untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kreatif Tuhan, bangsa yang menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa juga bagi Kalimantan Selatan ya Tuhan, Kalimantan Tengah, dan seluruh Kalimantan di mana kami berada. Tuhan tolong Tuhan, supaya Kalimantan juga boleh menjadi Tuhan kepulauan yang maju, yang takut akan Tuhan Bapa. Tambahkan orang-orang yang luar biasa Tuhan, tambahkan utusan-utusan luar biasa Tuhan, tambahkan pembawa kabar baik. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang bergerak di seluruh Kalimantan Selatan. Berikan umur panjang, kesehatan Tuhan, dan perlindungan yang tua, anak cucunya tidak meminta-minta roti Bapa, tetapi dihiburkan dengan keturunan-keturunan yang kuat
berbuat Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan. Dan kami berkati pelayanan selama minggu berjalan, komsel-komsel, pemuritan yang diadakan, penjangkauan yang dilakukan Tuhan, apa saja yang dikerjakan dengan segenap hati ya Tuhan. Sungguh Bapak, Engkau memberkati semuanya itu ya Bapak, sehingga benar tujuan Tuhan atas gereja Tuhan di tempat ini Bapak tergenapi, terjadilah itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Rabbasika dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Apapun yang Engkau perbuat, apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan membuatnya itu berlimpah-limpah di dalam hidupmu. Tuhan menjadikan Engkau berkat, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan membuat Engkau menjadi orang-orang yang membawa dampak yang besar bagi Kalimantan Selatan, dampak yang besar bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ini. Oh, udah. Ini aja ya. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Gereja Kristen Kemah Daud Banjarbaru bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kami bersuka cita atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari. GKKD Banjarbaru mempunyai visi sebagai gereja yang senantiasa antusias mengusahakan keselamatan, kesejahteraan kota dan bangsa sampai bumi penuh kemuliaannya. Berikut kita akan